tidak mudah tawar hati. Refleksi pagi 1612. Apa nasihat Amsal yang diberikan kepada orang yang takut Tuhan manakala ia menghadapi berbagai masalah pelik? Mari dengar nasihat Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, seorang percaya yang sedang diterpa oleh berbagai permasalahan berat dapat digambarkan sebagai seseorang yang masuk ke dalam lembah gelap dengan segala macam bahaya yang mengancam jiwa. Tak heran kalau ia menjadi takut dan merasa tidak berdaya. Orang percaya yang menghadapi situasi sulit seharusnya ingat akan Mazmur 23 ayat 4 bahwa di dalam lembah kekelaman Tuhan selalu menyertai dan melindungi sehingga ia tidak perlu takut lagi. Ia hanya perlu bergantung pada Tuhan saja. Saudara-saudara, di dalam kekuatan diri sendiri, orang percaya itu hanyalah seperti benang basah yang tidak mampu untuk tegak sendiri. Kalaupun ia kemudian dapat berdiri tegak, itu hanya terjadi karena ia mau bersandar dan berserah kepada Tuhan saja. Inilah rahasia kekuatan dari setiap orang percaya dalam menghadapi berbagai masalah pelik. Seperti Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19 yang mendapatkan kekuatan dari makanan yang diberikan malaikat sewaktu ia tawar hati karena ancaman Ratu Isabel, demikian juga kita. Kita harus mendapatkan kekuatan rohani melalui kehidupan yang takut Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan, kita pasti mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan sulit. Marilah kita bersandar pada kekuatan Tuhan saja. Jangan mudah tawar hati. Melawan ketidakadilan. Refleksi pagi 1613. Apa teguran Amsal untuk seseorang yang bersikap tidak peduli akan ketidakadilan di sekitarnya? Mari dengarkan petunjuk Amsal 24 ayat 11 dan 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara-saudara, setiap orang yang mau hidup di dalam takut Tuhan tidaklah hanya akan mengarahkan pandangannya ke langit, tetapi ia juga pasti peduli akan hal-hal yang terjadi di bumi. Ia tidak akan bersikap cuek terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Saudara-saudara, Yakobus 2 ayat 26 telah mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengarahkan mata rohani kita kepada hal-hal sorgawi sudah seharusnya menolong kita untuk makin peduli pada apa yang terjadi di sekitar kita. Doa Bapa kami di Matius 6 ayat 10 pun harus selalu mengingatkan kita agar kehendak Allah Bapa terjadi di bumi seperti di sorga. Inilah yang harus menjadi pengharapan kita semua, karena semuanya ini akan terwujud kelak di Yerusalem baru yang turun dari sorga, dan kehendak Bapa terwujud secara penuh di bumi yang baru, seperti yang dinyatakan di Wahyu 21 ayat 2. Ini semua sudah seharusnya mengingatkan kita semua yang hidup di masa kini
agar peduli untuk melawan ketidakadilan di sekitar kita. Bukankah demikian? Hidup sehat di dalam firman-Nya. Refleksi pagi 1614. Apa gambaran Amsal tentang seseorang yang mau setia hidup di dalam hikmat Tuhan? Mari lihat gambarannya di Amsal 24 ayat 13 dan 14. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, sebagaimana madu dari sarang lebah, manis untuk dimakan, begitu pula hikmat baik untuk jiwamu. Jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Saudara-saudara, seperti madu yang enak dan menyehatkan, demikian pula firman Tuhan bagi kehidupan seseorang yang takut akan Tuhan. Ketaatan pada firman akan menjadikan seseorang bijak, karena nasihat firman selalu menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakannya. Di dalam kehidupan yang berhikmat ini, Tuhan akan menganugerahkan masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara, di era informasi masa kini, banyak sekali ajaran dan informasi yang berseliweran di dunia maya yang seringkali membuat orang percaya menjadi bimbang dan ragu akan imannya sendiri. Bahkan bisa saja terjadi bahwa kita kemudian justru terlena dan hanyut dalam prinsip-prinsip dunia yang menyesatkan. Bukannya kita menggarami dunia, kita yang justru digarami dunia. Ajakan Amsal untuk mendalami dan menaati firman Tuhan pastilah akan menyehatkan kehidupan iman kita dan akan menjadikan kita bijak dan berpengertian. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar mengevaluasi kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah mengabaikan firman? Marilah kita berkehidupan rohani yang sehat. Mari upayakan.